Istana Baghdad kembali tenang. Terlalu tenang. Para pengawal saling melirik. Para menteri berjalan pelan, seolah takut mengeluarkan suara. Semua orang tahu, ketenangan seperti ini biasanya hanya berarti satu hal. Raja sedang memikirkan sesuatu. Dan benar saja, di singgasananya, Raja duduk sambil menatap kosong ke kejauhan. Tangannya menopang dagu, matanya setengah terpejam. Bibirnya menggumam pelan. Aku sudah memerintah menangkap udara, bayangan, menguji kesetiaan, tapi rasanya masih ada yang kurang. Ia membuka mata dan berdiri mendadak. Panggil Abu Nawas. Para menteri langsung menghela napas panjang. Salah satu dari mereka berbisik, semoga kali ini bukan soal menangkap suara mimpi. Abu Nawas datang dengan langkah hati-hati. Pengalamannya sudah mengajarinya, semakin tenang wajah raja, semakin berbahaya perintahnya. Hamba menghadap Baginda, ucap Abu sopan. Raja tersenyum, senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. Abu Nawas, selama ini kau selalu berhasil melaksanakan perintah-perintahku. Abu langsung waspada. Terima kasih Baginda, biasanya pujian adalah pertanda buruk. Raja tertawa kecil. Kali ini berbeda. Aku ingin memberimu kehormatan. Kehormatan? Abu mengernyit. Ya, kata raja. Aku ingin kau memberiku hadiah. Hadiah yang paling berharga di dunia. Hadiah yang belum pernah dimiliki seorang raja manapun. Seluruh balai ruruh hening. Abu mendalat ludah. Baginda, hadiah itu seperti apa? Raja mengangkat kedua tangan. Apapun, yang penting membuatku benar-benar puas. Para menteri saling pandang. Mereka tahu, raja yang tak pernah puas adalah teka-teki paling berbahaya. Abu menunduk. Hamba minta waktu 1 hari untuk memikirkan hadiah terbaik. Baik, jawab raja. Tapi ingat Abu Nawas, jika hadiahmu mengecewakan, aku akan memberimu tugas paling berat yang pernah ada. Abu bergumam pelan, seperti biasa. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di rumahnya. Ia menatap lampu minyak, berpikir keras. Hadiah paling berharga di dunia. Gumamnya. Emas, raja sudah punya. Kekuasaan, juga sudah. Pujian, raja tidak pernah kenyang dipuji. Ia berjalan mondar-mandir. Jika aku memberinya sesuatu yang bisa dimiliki, dia akan bosan. Jika aku memberinya sesuatu yang tidak bisa dimiliki, mungkin itu jawabannya. Tiba-tiba, Albu tersenyum lebar. Ya, inilah hadiah yang tepat. Hadiah yang tidak bisa disimpan, tidak bisa dikurung, dan tidak bisa diperintah. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana tanpa membawa apapun. Raja langsung menggerutkan kening. Abu Nawas, di mana hadiahnya? Abu menunduk hormat. Baginda, hadiah itu sudah hamba bawa. Raja menatap sekeliling. Aku tidak melihat apapun. Benar Baginda, karena hadiah ini tidak terlihat. Raja menghela napas panjang. Jangan bilang ini udara lagi. Para pengawal hampir tertawa. Abu tersenyum. Bukan Baginda, hadiah ini jauh lebih langka. Raja bersedekap. Baik, jelaskan. Abu melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Hadiah untuk Baginda adalah kepuasan. Ruang istana menjadi sunyi. Kepuasan? Raja mengulang. Ya, kata Abu, hamba ingin Baginda berhenti sejenak dan merasa cukup. Raja tertawa kelas. Cukup? Seorang raja tidak pernah cukup. Abu mengangguk. Itulah sebabnya hadiah ini sangat berharga Baginda, karena tak seorang pun bisa memberikannya kecuali Baginda sendiri. Para menteri mulai terdiam. Kata-kata Abu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Abu melanjutkan dengan lembut namun tegas. Baginda memiliki segalanya, namun setiap hari Baginda memerintah sesuatu yang aneh, bukan karena kurang, tapi karena bosan, bukan karena butuh, tapi karena tidak puas. Raja terdiam. Hamba telah mengikuti semua perintah Baginda, tapi hari ini hamba tidak memberi sesuatu untuk dimiliki, melainkan sesuatu untuk disadari. Abu menunduk dengan dalam. Jika Baginda bisa menerima hadiah ini, Baginda akan menjadi raja paling kaya yang pernah ada. Ruang istana menjadi sunyi. Tak ada tawa, tak ada bisik-bisik. Raja kembali ke singgasananya, duduk perlahan.
Wajahnya tidak marah, tidak pula tersenyum. Beberapa saat berlalu. Akhirnya raja tertawa pelan. "Bu Nawas," katanya lirih, "kau selalu memberiku apa yang tidak kuminta, tapi selalu kubutuhkan." Ia bangkit dan memacan semua orang. "Mulai hari ini, aku akan mengurangi perintah-perintah alehku." Para menteri hampir menangis haru. "Tapi," lanjut raja sambil menterik Abu, "bukan berarti aku berhenti sempurnunya." Abu tersenyum. "Hamba tidak berharap kemajelisatan sebesar itu, Baginda." Raja tertawa keras. "Abu Nawas, kau menang lagi." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas semakin dikenal. Bukan hanya karena kelucuannya, tapi juga karena kecerdasannya yang mampu mentertawakan kekuasaan tanpa menjatuhkan martabat. Raja tetap raja, Abu Nawas tetap Abu Nawas. Namun satu hal berubah. Istana Baghdad kini lebih sering dipenuhi tawa daripada perindah aneh. Dan raja pun tahu, selama Abu Nawas masih ada, akal sehat selalu akan punya tempat, even di istana paling megah.